Aku tidak tahu kenapa aku memilih rumah itu. Mungkin karena harga sewanya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat lainnya. Tentu saja, aku merasa sedikit ragu ketika pertama kali melihatnya. Rumah tua di Jakarta yang terletak di ujung jalan sepi, dikelilingi oleh tanaman liar yang hampir menutupi seluruh pagar. Tapi aku tidak peduli, aku hanya butuh tempat tinggal. Saat pertama kali melangkah ke dalam rumah, aku disambut oleh aroma kayu yang lapuk dan debu yang tebal. Seluruh rumah tampaknya tidak terawat. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah, jendela-jendela besar yang sudah usang, dan cat tembok yang mulai mengelupas memberikan kesan suram yang sulit kuabaikan. Namun, aku mencoba untuk tetap positif. Aku berpikir mungkin hanya perlu sedikit perawatan dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi semakin lama aku tinggal di sana, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Pada malam pertama, saat aku baru saja tertidur, aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Aku terbangun dan menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan langkah tergesa-gesa, aku mendaki ke atas, berharap bisa menemukan sesuatu yang rasional. Namun, tak ada siapa-siapa. Semua ruangan kosong. Cuma ada udara dingin yang menyelimuti setiap sudut rumah. Di minggu-minggu berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lampu yang mati menyala kembali, dan suara bisikan terdengar di tengah malam memanggil namaku. Awalnya, aku mencoba mengabaikan semua itu, berpikir itu hanya halusinasi atau kesalahan teknis pada rumah yang tua ini. Tapi lama-kelamaan, ketakutan mulai merayapi pikiranku. Suatu hari, saat sedang merapikan ruang bawah tanah, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur di bawah tumpukan barang-barang lama. Penasaran, aku membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat lama, dengan sampul kulit yang hampir rusak. Aku membuka halaman pertama, dan tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang begitu menusuk tulang. Buku itu berisi catatan tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah ini. Sebuah keluarga yang seluruh anggotanya meninggal dalam kondisi yang sangat misterius. Namun, yang lebih mengerikan adalah catatan-catatan yang menjelaskan tentang ritual-ritual gelap yang mereka lakukan di dalam rumah ini. Seolah-olah mereka sedang memanggil sesuatu yang tidak seharusnya mereka panggil. Hari-hari berikutnya, aku semakin merasa terperangkap. Rumah itu seperti memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiranku. Suara-suara semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi denganku. Pada malam ke-14, aku terbangun karena suara ketukan pelan dari arah pintu kamar. Ketukan itu semakin keras, semakin dekat, hingga akhirnya aku merasa ada sesuatu yang berdiri di pintu. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu, dan di sana aku melihat sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan. Matanya kosong, tak ada ekspresi, hanya kehampaan yang mengerikan. Dalam sekejap, tubuhnya mulai melayang, seolah-olah terangkat dari lantai, dan ia mendekat ke arahku. Aku hampir tak bisa bergerak, tubuhku seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, aku teringat buku yang kutemukan di ruang bawah tanah itu. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke bawah mengambil buku itu dan mencoba membaca dengan panik.
Dengan tangan gemetar, aku mencari bagian yang membahas tentang cara mengusir roh tersebut. Aku membaca cepat dan akhirnya menemukan petunjuk yang tertulis dengan tinta merah. Bakar rumah ini sebelum tengah malam. Jika tidak, roh itu akan mengambil jiwa siapapun yang tinggal di sini. Aku melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Waktu sangat sedikit dan aku hampir tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rasanya aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak akan berakhir. Dengan penuh keberanian, aku berlari keluar rumah menuju ke halaman depan. Tanpa pikir panjang, aku menyulutkan api pada sebatang kayu kering yang aku temukan di halaman dan melemparkannya ke dalam rumah. Api mulai menjalar dengan cepat, menyelimuti setiap sudut ruangan yang penuh dengan kenangan buruk. Dalam sekejap, rumah itu berubah menjadi kobaran api yang menyala-nyala, seolah-olah menelan semua kegelapan yang pernah ada di dalamnya. Pada saat api mulai mereda, aku berdiri di luar rumah, memandangnya dengan napas terengah-engah. Rumah itu kini hanya tinggal reruntuhan yang terbakar. Namun, meskipun aku telah meninggalkan tempat itu, aku tidak bisa menghapus perasaan bahwa aku masih mendengar suara-suara aneh dan bisikan yang memanggil namaku. Apakah aku benar-benar bebas, ataukah roh-roh itu hanya menunggu untuk kembali? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tetap tinggal di sana, dan aku hanya bisa berharap tidak ada yang lain yang akan menemukannya.